Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Curi 5 motor seorang pemuda di Manokwari, Papua Barat diringkus polisi. Hari terakhir pendaftaran calon, ribuan massa mengantar 4 pasangan bakal calon gubernur ke kantor KPU. Seorang bocah di Mimika nyaris tewas karena jas hujan. Polresta Manokwari membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Manokwari dengan meringkus seorang pelaku. Dari tangan tersangka, polisi menyita 5 motor hasil curian. Dari hasil penyelidikan, pelaku beraksi dengan merampas sepeda motor korban, lalu membawanya kabur. Dia lagi parkir di atas motornya, tiba-tiba diambil. Lalu dia berdiri di samping motor dan diambil, habis itu dibawa kabur. Dia buat laporan polisi sehingga dikembangkan. Begitu dikembangkan, beberapa hari terungkaplah bahwasannya mereka ini sindikat. Ada beberapa kendaraan, tapi masih belum semua ini tertangkap. Ada beberapa DPO masih dalam pengejaran. Nah, kami mengimbau kepada masyarakat Manokwari, Kasat Reskrim juga sudah berkoordinasi dengan Lantas untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Kami berharap dari rekan-rekan media silakan dipublikasikan terkait kepemilikan kendaraan ini. Bagi yang merasa kendaraannya hilang, silakan datang ke kantor, bawa surat-suratnya bahwasannya dia pemiliknya, diambil, tidak dipungut biaya, gratis. Nanti paling kami minta untuk yang bersangkutan membuat LP, sehingga nanti ada menambah pasal-pasal yang diterapkan pada saat nanti yang tersangka ini dijerat hukum. Saat ini, Matias ditahan di Mapolresta Manokwari untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menduga pelaku masih menyembunyikan sepeda motor hasil curian. Bagi masyarakat yang kehilangan sepeda motor bisa datang ke Polresta Manokwari dengan membawa surat kendaraan bermotor dan tidak dipungut biaya. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bocah berusia 5 tahun di Mimika, Papua Tengah nyaris tewas tergilas kendaraan di belakangnya akibat terjatuh dari sepeda motor saat dibonceng ibunya. Beruntung warga melihat dan langsung menolong korban. Penyebab kecelakaan adalah jas hujan yang dikenakan korban. Saat itu ibu dan anak ini tengah berboncengan dengan sepeda motor. Polisi di jalan sudah memperingatkan agar tidak mengenakan jas hujan karena berbahaya. Dan benar, ujung jas hujan yang terjuntai kepanjangan tersebut terlilit rantai sepeda motor dan menarik korban hingga terjatuh. Beruntung warga melihat dan meminta ibu korban menghentikan kendaraannya. Posisinya terjepit di rantai roda trali. Pakaian yang digunakannya sehingga pada saat itu hujan juga. Anggota sudah sempat menegur untuk hati-hati, namun jarak kurang lebih 100 sampai 150 meter dari anggota yang jaga, akhirnya benar terlilit rantai motor. Syukurnya adik tersebut tidak mengalami luka-luka yang serius. Jadi situasi atau cuaca di Timika khususnya lagi sering hujan, jadi kami menghimbau untuk tetap berhati-hati kepada pengemudi maupun penumpang roda 2 untuk waspada, terutama penggunaan jaket, kemudian parasut ya. Kasus seperti ini sudah sering terjadi dan tidak sedikit menelan korban jiwa. Kapolres Mimika mengingatkan pengendara yang berboncengan agar menggunakan jas hujan yang sesuai ukuran. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polresta Manokwari melakukan razia kendaraan di Jalan Ahmad Yani, Manokwari, Papua Barat.
Dalam razia itu, polisi menyita sejumlah sepeda motor karena pemiliknya melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak memakai helm. Selain itu juga polisi menemukan pengendara tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dan menggunakan knalpot bising. Operasi ini rutin digelar Polresta Manokwari untuk menyadarkan masyarakat pentingnya mentaati peraturan lalu lintas. Untuk kawasan tertib lalu lintas seperti khususnya Jalan Sri Korawosi dari Tel Haji Bau sampai Tel Seranduri, kita prioritaskan untuk penertiban helm dulu. Jadi kita coba menekan angka pelanggaran helm supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan, dampak apabila terjadinya kecelakaan. Nah, setelah itu baru kita laksanakan penindakan seperti kelengkapan surat-surat kendaraan maupun kendaraan-kendaraan yang teridentifikasi kendaraan bodong. Nah, untuk angka kecelakaan sendiri untuk tahun ini ya ada penurunan. Kemarin waktu kita selesai pelaksanaan operasi Batu, ada di-share juga di grup, ya. Untuk angka kecelakaan menurun, terus dia sosialisasi kita di tahun ini meningkat, terus pembagian brosur dan himbauan lalu lintas kita sering laksanakan. Dan untuk penertiban kita setiap hari bisa melaksanakan kegiatan ini supaya ada efek jerah. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Manokwari tahun ini menurun. Polresta Manokwari juga terus mengkampanyekan tertib berkendara dengan melakukan sosialisasi serta membagikan brosur. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Kamis kemarin meluncurkan layanan dan sertifikat tanah elektronik di Aula Sasana Krida, kantor Gubernur Papua. Banyak keuntungan dengan sistem elektronik ini. Dokumen atau sertifikat tanah ini akan lebih aman dan terjaga dari mafia tanah. Papua menjadi provinsi ke-27 yang sudah menerapkan layanan sertifikat tanah berbasis elektronik. Layanan elektronik akan memudahkan masyarakat setempat untuk mengurus sertifikat tanah. Layanan ini juga akan mengurangi antrean di kantor-kantor pertanahan. Sistem layanan kantor elektronik ini membantu mempercepat layanan kepada masyarakat. Di era hari ini, era digital, kita kan membutuhkan kecepatan, efisiensi, dan efektif dalam sistem layanan. Nah, BPN sendiri Kementerian Agraria berusaha untuk menyesuaikan model layanan ini lebih cepat dan efisien lewat kantor layanan elektronik, salah satunya penerbitan sertifikat elektronik. Kami harapkan dengan launching hari ini, masyarakat sudah mengetahui, seluruh stakeholder termasuk pemerintah daerah dan juga badan usaha, untuk kita sama-sama mendukung proses layanan secara elektronik. Keuntungannya apa nih sebenarnya dari sertifikat elektronik? Nah, sertifikat elektronik kan satu lebih aman, bisa terjamin, mudah diakses, kemudian bisa lebih cepat untuk memberikan akses layanan. Contohnya untuk kegiatan roya, balik nama, penggantian sertifikat tilang, seperti itu. Tidak perlu lagi kita menganti panjang atau datang berulang-ulang, tapi bisa dilakukan secara online. Luar biasa ini, walaupun kita yang ke-27, tapi ini adalah merupakan langkah maju untuk badan pertanahan. Tidak lagi sertifikat bisa hilang, tidak lagi bisa diganti sama orang, tidak bisa robek, tidak bisa rusak. Jadi kita mulai dari Pemprov Papua, seluruh aset yang ada di Pemprov Papua kita usahakan. Jadi akan ada penataan aset-aset ini untuk yang tanah-tanah tidak bergerak ini untuk di sertifikat. Jadi yang sudah sertifikat itu kita alihkan dulu, dan yang belum kita harapkan bisa segera. Layanan sertifikat tanah elektronik ini merupakan amanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala BPN nomor 3 tahun 2023 tentang pendaftaran tanah berbasis elektronik. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. KPU Provinsi Papua Selatan di hari terakhir menerima 4 pasangan bakal calon gubernur Papua Selatan yang mendaftarkan diri ke kantor KPU Provinsi.
Pasangan Darius Gepse dan Petrus Safan datang lebih dahulu sekitar pukul 10:30 siang. Darius Gepse mengenakan atribut suku Marin. KPU kemudian memeriksa seluruh berkas yang dibawa pasangan ini dan dinyatakan lengkap. Darius Gepse dan Petrus Safan maju dalam pemilihan kepala daerah setelah mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Golkar, dan Perindo. Beberapa jam kemudian, pasangan calon gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo dan Paskalis Imadau datang untuk mendaftarkan diri. Pasangan ini didukung 5 parpol. Pasangan Apollo dan Paskalis Imadau datang dengan masa pendukungnya, namun mereka tidak diizinkan masuk dan hanya menunggu di luar halaman kantor KPU. Sementara itu, pasangan bakal calon Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak diarak pendukungnya ke kantor KPU. Pasangan ini mendaftar selama 2 jam. Kemudian pasangan bakal calon gubernur yang mendaftar di kantor KPU yaitu Nikolaus Kondomo dan Baidin Kurita. KPU Papua Selatan akan meneliti berkas pasangan calon selama 1 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bakal calon bupati dan wakil bupati Merauke, Christian Gepse dan Kusmanto, mendatangi kantor KPU Merauke untuk mendaftarkan diri pada Pilkada November mendatang. Pasangan ini datang bersama pendukungnya sehingga suasana di kantor KPU Kabupaten Merauke menjadi ramai. Tiba di kantor KPU, Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, menyambutnya dengan mengalungkan selendang sebagai ucapan selamat datang di kantor KPU Merauke. KPU kemudian mempelajari seluruh berkas sebagai syarat untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke. Jika ada berkas yang kurang, KPU bisa meminta pasangan ini kembali dan melengkapi berkas. Setelah 3 jam pemeriksaan, KPU menyatakan seluruh berkas pasangan Christian Gepse dan Kusmanto dinyatakan lengkap. Bakal calon bupati Guntur Ohoiwotun dan Prayogo juga mendatangi kantor KPU untuk mendaftar. Mereka diarak ke kantor KPU. Setelah itu, bakal pasangan calon Hendrikus Mahuse dan Ridwan yang datang ke kantor KPU. Pendaftaran tidak berlangsung lama, kemudian disusul pasangan Yosep Gepse dan Fausun. Ada 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke kantor KPU Merauke. Setelah dinyatakan lengkap, seluruh pasangan ini kemudian akan menjalani tes kesehatan sebagai salah satu syarat utama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Papua Tengah menerima 3 pasangan calon bupati. Pada pendaftaran hari terakhir, pasangan calon Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi datang ke kantor KPU diarak oleh pendukungnya. Setelah pasangan itu, muncul pasangan Johannes Retop, Emmanuel Kemong yang diterima langsung oleh komisioner KPU. Pendaftaran berlangsung selama 1 jam. Pasangan terakhir yang mendaftar adalah pasangan Alex Omaleng, Yusuf Rombe. Ketiga yang mendaftar. Kalau di jadwal itu tanggal 29 itu sampai jam 23.59 ya. Jadi kita tidak bisa bilang tadi terakhir. Ya, secara normatif kami akan tutup pleno pendaftaran ini nanti di jam 00.00 ya. Ya. Jadi kita tidak bisa bilang terakhir ya, karena plenonya nanti baru ditutup di jam 00.00. Joel kami nyatakan setelah melalui pemeriksaan, dinyatakan lengkap ya, dinyatakan lengkap dan kami terima pendaftarannya untuk selanjutnya mengikuti tahap pemeriksaan kesehatan ya paslonnya. 2 calon sebelumnya juga sama, kami nyatakan lengkap pemeriksaannya, pendaftarannya diterima tanpa ada perbaikan yang signifikan. Kecuali ada perubahan sedikit di visi misi ya. Untuk kalau visi misi. Semua, tapi yang semua hampir sama ya. Tidak ada. KPU juga sudah menjadwalkan seluruh pasangan calon untuk mengikuti tes kesehatan dan tes kejiwaan yang akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Tubuh Julianus Wakum, warga kota Jayapura, akhirnya ditemukan tewas di Teluk Yotefa, kota Jayapura. Pria ini bersama 3 rekannya sebelumnya berenang di bawah jembatan merah Hamadi. Namun diduga korban terseret arus kuat sehingga hanyut dan tenggelam. Tim SAR yang mendapat laporan menyisir lokasi terakhir korban bersama rekannya berenang. Tim SAR akhirnya menemukan jasad Julianus sekitar 5 km dari lokasi korban tenggelam. Seorang suami di Manokwari, Papua Barat, tega menembak istrinya dengan senjata api. Peristiwa terjadi di Kampung Dobut, distrik Manokwari Selatan pada 22 Juli lalu. Saat ini, pelaku sudah ditangkap dan mendekam di tahanan Mapolresta Manokwari. Polisi saat ini masih meminta keterangan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku sebelumnya mengajak korban memetik cabai. Di saat itulah pelaku menembak korban dari arah belakang. Beruntung nyawa korban selamat, ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua Barat. Pelaku terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Kebakaran Sabtu lalu terjadi di wilayah permukiman penduduk di belakang Stadion Mandala, kota Jayapura. Satu bangunan rumah milik keluarga Anderi ini hangus terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang ditinggal menyala oleh pemilik rumah. Dan dengan cepat, api membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Pemilik rumah sempat berusaha memadamkan api dibantu warga setempat, namun tidak berhasil. Api malah semakin membesar. Api baru padam setelah 3 mobil pemadam kebakaran kota Jayapura dan 1 mobil tangki air diterjunkan ke lokasi kebakaran. Aparatur sipil negara, baik honorer dan guru, berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat. Mereka menuntut kejaksaan memeriksa anggaran yang mengendap di Pemda Kabupaten Manokwari karena menurut pengunjuk rasa sudah beberapa bulan gaji pegawai negeri dan guru belum dibayar karena kas kosong. Pengunjuk rasa menuntut Pemda Manokwari mencari solusi agar gaji guru, ASN, dan tenaga honorer segera dibayar karena akan mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. Polda Papua menyiagakan puluhan personel di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Kota Jayapura, Papua. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi keributan saat pendaftaran bakal calon gubernur. Polisi dan KPU juga berkoordinasi agar pendaftaran bakal calon gubernur tidak bertabrakan sehingga meminimalisir bentrokan sesama pendukung. Pengamanan kantor KPU dilakukan sejak hari pertama pendaftaran hingga penetapan calon pada 22 September mendatang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.